Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran 3, tema 1, subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita simak bersama. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, membuat clipping, membaca dan menulis, serta menentukan ide pokok, lalu membuat laporan tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang dikembangkan, sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuannya mengidentifikasi kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keterampilan yang diharapkan kalian mampu membuat laporan. Pemetaan kompetensi dasarnya meliputi PPKN, ya, bersyukur pada Tuhan, bersikap tanggung jawab, dan seterusnya. IPS ini mengidentifikasi karakteristik ya geografis Indonesia dan muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan. Dan yang keempat, dengan membuat laporan, siswa mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Kita simak ya, jembatan mana itu? Ada di Indonesia loh. Jadi masih tentang kisah Lani yang berjalan-jalan ke Pulau Madura. Jadi Pulau Madura masuk provinsi mana? Ya, Pulau Madura adalah pulau yang masuk provinsi Jawa Timur meskipun dia terpisah ya dengan Jawa Timur, dipisahkan oleh laut. Maka dari itu ada jembatan. Cari tahu jembatan apa namanya. Madura juga terkenal dan kaya dengan bahan tambang, hasil hutan, sampai pertanian, serta hasil lautnya. Nah, sambil baca, kamu harus mampu menemukan ide pokok tiap paragrafnya. Oh iya, jadi jembatan apa namanya yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura? Ya, betul sekali. Jembatannya bernama Suramadu. Karena memang singkatan dari kata Surabaya dengan Madura. Nah, saat ini kita warga Indonesia yang ingin ke Madura sudah dimudahkan dengan adanya jembatan tersebut. Nah, kamu bisa mengamati dari teks atau bacaan berikut ini bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Jadi potensi ini menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi negara kita antar pulau yang lain dengan lainnya dipisahkan dengan laut ya. Nah, oleh karena itu masing-masing pulau juga memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Nah, kamu bisa simak ya dan baca serta cermati. Nah, ini contohnya ya. Pulau-pulau tersebut terpisah oleh laut. Nah, ini juga
kalian pernah dong lihat penampilan atau perahu-perahu, kira-kira di mana ini ya, gitu. Jadi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat bervariasi, mempengaruhi ya. Tentunya dengan kondisi geografis seperti ini punya nilai keuntungan buat bangsa Indonesia dong. Karena kita negara yang sangat luas sebagai negara maritim. Nah, artinya kita punya kekayaan bahari atau sumber daya laut gitu. Jadi banyak sekali potensi yang ada dari adanya keragaman hayati atau non hayati ini. Misal dari ikan, terumbu karang, kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga transportasi antar pulau. Nah, kalau kalian pernah berwisata ke tepi pantai, muncul lagi di situ peluang-peluang ekonomi. Misalnya yang bagian tiket, ya kan? Ada jajanan, ada juga souvenir, hotel untuk menginap para wisatawan, kemudian tempat penyewaan perahu dan lain-lain sebagainya, ya. Ayo berlatih. Nah, kalau tatap muka kita bisa berkelompok, nah kalau di sini kamu bisa kerjakan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kamu temukan ya. Kamu bisa menemukan di teks tadi, atau kamu juga melakukan observ dan wawancara dengan orang tua, kakak, atau yang lainnya di rumah kamu. Lalu kita amati. Jadi, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Nah, tentunya mereka punya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim antaranya adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Itu ya dampaknya. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan bahkan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan, kampung Arab, dan lainnya. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan atau transfer ilmu, teknologi, dan pengetahuan. Nah, kamu bisa tulis tuh bahwa dari kondisi geografis kita ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kamu kerjakan ya, mudah loh. Nah, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sampai mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ini ada teks Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paonganan SSI MSI. Jadi secara telah mencatat dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia ada situs-situs prasejarah maupun sejarah tentang bukti kejayaan bangsa kita. Ya. Prasejarah misalnya ditemukan di Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa kita punya kejayaan bahari masa lalu ya di Nusantara. Nah, ini contoh gambarnya. Tuh. Jadi nenek moyangku itu ada lagunya ya, merupakan bangsa pelaut. Jadi bukti nyata itu ya.
mulai dari Kerajaan Sriwijaya. Mereka saat itu mempunyai armada laut yang besar dan tangguh. Ya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut, jadi bisa memungut cukai ya, atas penggunaan laut karena kita dilalui. Kemudian setelah itu ada Kerajaan Mataram kuno, bisa membangun Candi Borobudur, yang sampai saat ini kita bisa lihat dan saksikan. Setelah itu ada lagi Kerajaan Singosari di bawah rajanya bernama Kertanegara, memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dengan lintas laut. Ya. Kemudian pada masa berikutnya ada Kerajaan Majapahit. Nah, ini yang terkenal patihnya, Patih Gajah Mada. Cakupan wilayahnya pun luas, kuat dan tangguh. Nah, jadi dengan bukti-bukti sejarah inilah menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kejayaan pada zaman dahulu, yaitu melalui baharinya. Namun sayang, ketika datang bangsa Portugis dan Belanda, ada pergeseran, ya, yang tadinya lebih ke maritim beralih ke agraris. Nah, penting untuk disimak bahwa keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan peregang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh loh. Nah, karena apa? Pancasila itu diupamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, begitu seterusnya. Jadi setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Nah, kamu bisa melakukan bukti untuk menuliskan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Contoh ya, pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila pertama, kelima, kemudian sila kerakyatan atau keempat, dan sila kemanusiaan. Kamu simak di perayaan Hari Besar Keagamaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, menjenguk orang sakit. Nah, sila keberapa? Jadi Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tantangan dan refleksi. Seperti tadi ya, buat clipping ya. Kamu bisa membuatnya dari literasi digital ya. Temukan ide pokok setiap paragrafnya juga. Lalu cermati peristiwa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan. Oke, sampai sini kita tetap semangat agar siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.